Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa lagi bersama Bu Ida di sini dalam pembelajaran online kita di tema yang ke-6. Sebelumnya Bu Ida mau tanya nih, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, selalu jaga protokol kesehatan supaya kita terhindar dari penyakit COVID-19. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang keempat, subtema 1 di tema yang ke-6. Materi yang akan kita pelajari yaitu pelajaran bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi, kemudian ada PPKN. Nanti PPKN kita akan belajar tentang hak dan kewajiban anak-anak, ya, baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian selain itu kita akan mempelajari pelajaran IPS tentang pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Anak-anak silahkan kalian buka halaman 38 buku tema 6 kalian. Nah, anak-anak pernah nggak kalian melihat gambar seperti berikut? Ya. Gambar ini merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan layanan masyarakat. Jadi ini adalah salah satu contoh iklan layanan masyarakat. Nah, papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Nah, pesan atau informasi apa saja sih yang kamu dapatkan dari papan iklan tersebut? Nah, kalau kita lihat di sini ada seorang anak yang sedang membuang sampah di sungai atau di selokan. Nah, baik enggak? Ini adalah salah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yang dampak atau pengaruhnya itu adalah sangat negatif sekali. Karena apa? Karena kegiatan ini bisa menimbulkan bencana alam, yaitu banjir. Loh, kok bisa banjir? Karena sampah-sampah yang dibuang di sungai atau di selokan, dia akan membuat aliran sungai menjadi lebih kecil akhirnya mampet. Kalau airnya tidak bisa mengalir dengan baik, maka airnya akan meluap. Meluap mana? Meluap ke lingkungan sekitarnya. Akhirnya menyebabkan banjir. Jadi anak-anak, interaksi manusia dengan lingkungan alam itu ada pengaruhnya, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Nah, pengaruh positifnya apa saja sih? Nah, contohnya begini. Misalnya interaksi seorang petani yang sedang menggarap sawah, misalnya lagi memanen padi misalnya. Nah, ketika petani memanen padi, apa yang bisa kita manfaatkan dari situ? Tentu saja kebutuhan masyarakat akan makanan atau akan beras itu akan terpenuhi, ya kan? Iya, tentu saja. Nah, selain itu, petani yang menjual hasil panennya, bisa kacang, bisa cabai, dan lain-lain, itu dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Ya, dijual mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Nah, selain itu juga mengurangi angka pengangguran, ya, karena ada yang bekerja di situ, ya. Contohnya lagi, petani garam, misalkan seorang petani garam yang mempunyai lahan yang luas, mereka mempekerjakan beberapa pegawai untuk membantu menggarap garam-garam yang ada di lahannya. Nah, akhirnya pengangguran akan berkurang. Nah, selain itu juga akan mempercepat pembangunan. Nah, selain dampak positif, nanti kita akan mempelajari dampak yang negatif. Silakan anak-anak buka halaman 39. Perhatikan anak-anak. Di halaman 39 anak-anak diminta untuk mengamati dua buah gambar. Apa yang bisa kamu ceritakan tentang gambar di atas, ya, gambar ini? Nah, kalau kita lihat di situ ada banyak sekali sampah yang dibuang di sungai. Di sini ya. Akhirnya di sini kita lihat ikan-ikan pada mati. Bagaimana dengan yang di sini? Nah, ini banyak sekali sampah yang ada di pantai. Nah, kalian pernah nggak menemui lingkungan yang seperti ini yang banyak sampah? Nah, bagaimana pendapatmu?
Menurut kalian, apa saja sih yang bisa menyebabkan hal-hal seperti ini terjadi? Nah, ini salah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yang berpengaruh negatif. Seorang wisatawan yang piknik ke pantai, ya, membawa bekal makanan, membawa sangu jajan misalkan, tetapi sampah-sampahnya tidak dibuang pada tempatnya, tidak ditaruh pada tempatnya. Nah, kesadaran masyarakat akan sampah ini sangat harus kita perhatikan, ya. Dimulai dari diri sendiri, dimulai dari anak-anak. Misalkan kalian lagi jalan-jalan, ya, lagi jalan-jalan mau makan permen, buka bungkus permennya tapi di situ tidak ada tempat sampah, silahkan bungkus permennya kamu taruh di saku dulu. Setelah ada tempat sampah, silahkan dimasukkan di tempat sampah. Dimulai dari hal-hal kecil dari kita sendiri, ya, nanti akan berdampak besar bagi lingkungan sekitar kita. Berikutnya, silakan anak-anak lanjut ke teks eksplanasi tentang pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Di halaman 39, anak-anak di sini ada teks eksplanasi yang berjudul pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Nah, anak-anak nanti di sini akan ada tugas untuk anak-anak diminta untuk menuliskan informasi apa pada paragraf tersebut di setiap paragraf, ya. Kemudian juga lagi ada kata kuncinya. Selain itu juga nanti akan menjawab beberapa pertanyaan. Anak-anak silahkan disiapkan buku kalian, halaman 39 akan Bu Ida bacakan. Anak-anak simak baik-baik. Kita akan menentukan kata kunci dan informasi dalam paragraf. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, dari paragraf ini kita bisa menentukan informasi, atau bisa juga kita menentukan kalimat utama dan ide pokoknya, ya. Karena di sini membicarakan tentang bagaimana manusia itu hidup dengan lingkungan alam. Nah, maka kita bisa menentukan kalimat utamanya adalah di kalimat yang pertama. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Ya, ini adalah kalimat utama dan bisa kita jadikan ide pokok atau informasi untuk mengerjakan halaman 41. Nah, kata kuncinya apa? Kata kunci adalah kosakata yang penting, ya, yang sering muncul pada setiap paragraf. Nah, di sini ada kata manusia, ya, yang ditulis berulang-ulang. Kemudian ada kata hidup, ya, hidup berkali-kali juga dituliskan di sini. Kemudian ada lingkungan alam, ya, itu adalah kata kunci. Oke, kita lanjut ke paragraf yang kedua. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan misalnya dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia sendiri. Nah, ini paragraf kedua. Ini membicarakan tentang interaksi manusia, dampaknya, ya. Jadi di sini kalimat utamanya adalah di
Ya, yang pertama, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Kalimat utamanya ini. Ide pokoknya adalah ini. Nah, kata kuncinya apa? Kata kunci yang sering muncul di sini adalah kata apa ya? Interaksi, ya. Kemudian manusia, ya, manusia beberapa kali tadi ya, kemudian alam. Ya, itu adalah kata kuncinya. Kita lanjut ke paragraf yang ketiga. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia merupakan salah satu contohnya. Demikian juga dengan bencana tanah longsor, disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Oke, di paragraf ketiga ini ngomongin tentang contoh-contoh bencana yang terjadi apabila interaksi manusia dengan lingkungan itu kurang baik. Jadi, di sini kita bisa menentukan kalimat utamanya adalah interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Nah, ide pokoknya apa? Ini karena terlalu panjang, kita bisa meringkas ya. Misalkan interaksi manusia dengan lingkungan dapat menyebabkan bencana. Nah, dapat menyebabkan bencana. Ya, seperti itu. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya di sini ada kata interaksi, kemudian ada kata manusia, ya, manusia, kemudian ada bencana, ya. Itulah kata kuncinya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di halaman 40. Pertanyaan yang pertama. Dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Mengapa? Kira-kira dapat nggak tanpa mengandalkan lingkungan alam? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena manusia itu mendapatkan kebutuhan hidupnya dari alam dan tidak bisa memproduksi sendiri kebutuhannya, ya kan? Kita butuh makan dari apa? Dari alam, dari tumbuh-tumbuhan, dan tumbuh-tumbuhan itu merupakan salah satu contoh lingkungan alam. Ya, selain itu kita misalkan dalam hidup kita membutuhkan pakaian. Pakaian diambil dari apa? Dari tumbuh-tumbuhan, dari serat kapas. Kapas dari mana? Ya dari lingkungan alam. Ya, jadi manusia itu tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Ya, berikutnya yang kedua, jelaskanlah 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang terjadi di sekitarmu. Gampang sekali. Interaksi di sekitar kita, misalnya di sekitar kita ada sawah, berarti ada petani menanam padi, petani mengairi sawah, misalkan. Kemudian kalau di pantai kita bisa melihat ada seorang nelayan yang sedang memancing atau menangkap ikan, ya, ada yang sedang misalnya menjemur ikan juga bisa. Kalau kita lingkungan tempat tinggal kita ada sungai misalkan, ada seorang, jadi interaksinya misalnya seorang bapak-bapak sedang memancing, ya, memancing di sungai, itu juga merupakan salah satu interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Pertanyaan yang ketiga, halaman 41. Sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia. Ini gampang sekali, ya. Contohnya membuang sampah sembarangan itu dapat menyebabkan banjir. Kemudian menebang pohon, ya, menebang pohon tanpa menanam kembali, ya, atau menebang pohon tanpa tebang pilih. Nah, itu akan menyebabkan tanah menjadi tidak kuat, ya. Kalau tanah tidak kuat, ya, karena apa kok tidak kuat? Karena akar-akarnya tidak bisa menahan tanah ketika akan terjadi hujan. Ketika terjadi hujan, tanahnya akan longsor. Kalau sudah longsor akan menyebabkan banjir, ya. Kemudian yang sering kita jumpai juga di lingkungan rumah tangga, ya. Misalkan
limbah-limbah cuci piring, limbah cuci baju, ya, air cucian itu kalau dibuang ke sungai itu akan menyebabkan sungai menjadi tercemar. Akibatnya apa? Tentu saja biota-biota yang ada di sungai, ya, hewan-hewan yang hidup di sungai dia akan mati, ya. Nomor 4, apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? Banjir, tanah longsor, ya, kebakaran hutan, ya, seperti itu. Kita akan lanjut ke ayo menulis di halaman 41. Nah, di sini ada sebuah peta konsep yang kita ambil dari teks eksplanasi yang berjudul pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Judul bacaannya itu. Nah, di paragraf ke-1 tadi apa? Paragraf ke-1 tadi sudah kita tentukan. Ide pokoknya paragraf pertama tadi adalah manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam. Kata kuncinya manusia, hidup, lingkungan alam. Di paragraf kedua ide pokoknya apa? Tidak semua interaksi manusia berdampak baik bagi alam. Kata kuncinya interaksi manusia, alam. Paragraf yang ketiga, tadi ide pokoknya adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam dapat menyebabkan bencana. Nah, kata kuncinya adalah interaksi manusia dan bencana. Anak-anak, kita lanjut ke halaman 42. Nah, bentuk interaksi manusia yang tadi sudah kita baca di teks eksplanasi itu merupakan pengaruh negatif, ya. Nah, kita bisa menyebutkan di sini bentuk kegiatan interaksi apa saja, di mana saja yang memberikan pengaruh negatif. Ada sih pengaruh positifnya, tapi di sini yang diminta adalah pengaruh negatifnya. Kemudian usaha apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki, ya. Contoh interaksinya di bidang perkebunan. Di perkebunan itu misalnya penggunaan pestisida. Apa pengaruh negatifnya? Misalkan menggunakan pestisida berlebihan, menyebabkan pencemaran lingkungan. Usahanya apa untuk memperbaiki? Jadi di sini bisa menggunakan predator atau musuh alami hama tanaman. Misalkan di kebun itu banyak sekali tikus, ya, tikus. Nah, usaha untuk memperbaikinya tidak perlu kita menggunakan misalnya racun tikus segala macam, tapi kita bisa menggunakan hewan predator yang memakan tikus, contohnya burung hantu. Bentuk interaksi kegiatan yang kedua misalnya di bidang pertanian, misalnya penggunaan pupuk kimia yang berlebihan itu dapat merusak tanah, itu pengaruh negatifnya. Nah, usaha untuk memperbaikinya apa? Bisa menggunakan pupuk alam, ya, dari kotoran hewan atau humus dari tanaman, ya. Kemudian di bidang peternakan, misalkan bentuk negatif dari pembuangan limbah kotoran ternak ke sungai, itu bisa menyebabkan pencemaran. Nah, usahanya apa? Nah, limbah kotoran ternak itu kita ubah menjadi biogas. Apa itu biogas? Biogas itu adalah salah satu energi alternatif dari kotoran hewan, ya. Dari kotoran hewan itu yang bisa kita ubah menjadi gas. Bisa digunakan untuk menyalakan listrik atau bisa juga disalurkan ke kompor gas untuk memasak. Nah, bisa dimanfaatkan untuk itu, okay. Berikutnya misalkan di bidang perikanan itu biasanya mungkin membuang limbah perikanan itu limbah-limbah perikanan, ya. Itu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, usaha untuk memperbaikinya apa? Misalkan dijadikan bahan pupuk misalkan atau pakan ternak misalkan. Nah, seperti itu. Benny dan Udin di sini lagi ngobrol nih. Benny bilang begini, mendapatkan manfaat dari lingkungan alam itu merupakan hak kita. Oh, tentu saja, ya. Itu adalah hak kita. Kita punya hak untuk memanfaatkan lingkungan alam. Tetapi memeliharanya itu adalah kewajiban kita bersama. Tentu saja, selain kita mengambil hak, kita boleh mengambil hak kita dari lingkungan alam. Tetapi kita juga mempunyai kewajiban untuk memeliharanya. Ya, kenapa? Karena kalau kita tidak memelihara lingkungan alam,
suatu saat ya lingkungan alam itu akan menjadi tercemar. Lingkungan itu akan menjadi rusak sehingga kita tidak dapat memanfaatkannya kembali. Tidak dapat mengambil hak kita, ya. Kita tidak bisa mendapatkan hak kalau tidak melaksanakan kewajiban. Apa kata si Udin? Setuju sekali, Ben. Ada hak, pasti ada kewajiban. Betul begitu, bukan? Nah, kita sebagai pelajar pun memiliki kewajiban yang harus kita lakukan selain hak yang seharusnya kita dapatkan. Apa saja kewajiban kita? Yuk kita pelajari di halaman berikutnya. Di halaman 44 ada sebuah teks yang berjudul Kewajiban Warga Negara dan Siswa. Yuk kita simak baik-baik ya. Apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan dan rusak? Demikian juga dengan dinding sekolah yang penuh coretan, buku siswanya sobek-sobek, kamar mandi sekolahnya kotor, bangku-bangku kelas yang penuh dengan tulisan-tulisan. Kamu tentu saja sedih dan prihatin, karena dengan demikian kamu tidak dapat belajar dengan baik. Rasanya risih, Nak, kalau misalnya kelas kita kotor, di meja-meja banyak coretan, entah itu coretan tipek atau coretan pulpen, ya, atau coretan spidol. Kemudian barang-barangnya rusak. Kenapa kok bisa rusak? Anak-anak duduk di kursinya, misalkan kursinya dijungkat-jungkitin, ya, tidak duduk dengan posisi yang baik. Kemudian selain itu kalau misalkan anak-anak buang air kecil di kamar mandi tidak diguyur dengan bersih, tentu saja nanti akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Ya kan? Gimana rasanya kalau kita tinggal di tempat yang seperti itu, melakukan kegiatan belajar mengajar di tempat yang seperti itu? Tentu saja kita tidak akan merasa nyaman. Ya kan? Tentu saja kita tidak akan merasa betah tinggal di sekolah. Nah, salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi pada saat yang sama, siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Tentu saja anak-anak punya hak untuk mendapatkan tempat belajar yang bersih, yang harum, yang tertata rapi, yang sedap dipandang. Tetapi di saat yang sama, anak-anak juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memelihara supaya haknya terpenuhi. Kalau kewajibannya tidak dikerjakan, tentu saja haknya tidak akan terpenuhi. Nah, apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib, yang berarti harus dilakukan atau diamalkan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Tentu saja kewajiban harus dikerjakan dulu baru memperoleh hak. Tidak mungkin anak-anak bisa mendapatkan tempat tinggal yang nyaman kalau anak-anak tidak menjaga kebersihan. Ya. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Semua kewajiban ini harus dilakukan untuk menjamin seorang siswa mendapatkan haknya. Seorang siswa yang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka, kewajiban siswa antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya menaati peraturan sekolah. Ya. Itulah hak dan kewajiban kita. Nah, kita lanjut ke halaman 45. Apa hakmu sebagai siswa di sekolah? Apa kewajibanmu sebagai siswa di sekolah? Ya. Hak sebagai siswa di sekolah yaitu mendapatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah tentu saja. Menggunakan fasilitas pembelajaran di sekolah tentu saja. Memperoleh bimbingan dan konsultasi dari guru tentu saja. Tetapi anak-anak punya kewajiban. Apa kewajibannya? Mengikuti seluruh kegiatan sekolah. Diberikan materi oleh guru silahkan dipahami, silahkan diperhatikan.
ya. Jangan diabaikan. Mematuhi semua tugas yang guru berikan. Jangan diabaikan. Kemudian mematuhi segala peraturan di sekolah, ya. Memelihara dan menjaga seluruh fasilitas yang ada di lingkungan sekolah. Tentu saja ketika kewajibanmu itu dilaksanakan, hakmu akan diterima, ya, akan kalian terima. Kalian mengerjakan tugas dari bu guru, tentu saja akan mendapatkan nilai. Ya, ketika kalian mendapatkan nilai, tentu saja nanti mendapatkan laporan hasil belajar. Ketika bu guru tidak memberikan laporan hasil belajar, kenapa? Karena tidak ada nilai. Kenapa tidak ada nilai? Karena anak tidak mengerjakan tugasnya. Nah, hak kalian tidak akan terpenuhi ketika kewajiban tidak kalian laksanakan. Selain di sekolah, kalian mempunyai peran sebagai anak di rumah. Apa hakmu? Apa kewajibanmu? Hak sebagai anak di rumah, contohnya mendapatkan perlindungan, dilindungi oleh orang tuamu, mendapatkan kasih sayang, diberi perhatian, ya, mendapatkan makanan yang bergizi, ya. Kemudian mendapatkan kesehatan yang layak. Kalau kalian sakit, dirawat oleh orang tua, diperiksakan. Mendapatkan imunisasi, vaksin dari kamu bayi sampai kamu besar. Itu hak kalian. Kenapa kalian harus ikut imunisasi, harus ikut vaksin? Supaya terhindar dari penyakit tertentu. Itu wajib. Ya, kalau tidak imunisasi, tidak vaksin, apa yang terjadi? Kamu akan mudah terkena penyakit. Ya. Apa kewajibanmu sebagai anak di rumah? Tentu saja kamu wajib membantu orang tua. Dari hal-hal kecil, menyapu lantai misalkan, makan, bisa makan sendiri dengan mandiri, setelah makan cuci piringnya sendiri. Ya, syukur-syukur bisa membantu orang tua mencuci piring semua keluarga yang sudah makan misalkan. Ya, belajar dengan rajin mengerjakan PR dari bu guru itu juga kewajiban kalian. Menjaga kebersihan lingkungan rumah juga kewajiban kalian. Tentu saja kewajiban itu kalau kalian laksanakan akan memperoleh hak. Ya, akan memperoleh hak. Dari apa yang sudah Bu Ida sampaikan tadi, apa kesimpulannya? Jadi kewajiban itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin hakmu terpenuhi. Kewajiban dan hak itu harus dilaksanakan secara seimbang agar tetap terjaga keharmonisan dalam hidup. Seperti itu. Nah, anak-anak, yang sudah kita pelajari hari ini adalah teks eksplanasi yang menjelaskan tentang pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam, kemudian hak dan kewajiban kalian sebagai pelajar di sekolah dan sebagai anak di rumah. Harapan Bu Ida adalah anak-anak dimulai dari diri kita sendiri. Mari kita melakukan interaksi kita dengan lingkungan alam, berikanlah dampak positif bagi alam. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari bencana, kita terhindar dari bahaya. Selain itu juga silahkan anak-anak mulai dari diri kalian sendiri, laksanakan kewajiban kalian. Tanpa harus diminta, tanpa harus disuruh. Ya, karena apa? Dari kewajiban yang kalian lakukan itu kalian akan memperoleh hak kalian. Ya. Itu saja materi dari Bu Ida. Semoga bisa membantu anak-anak dalam belajar di pembelajaran 4 subtema 1 tema 6 ini. Semoga bermanfaat. Anak-anak tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kalian dan keluarga kalian selalu sehat dan terhindar dari penyakit COVID-19. Bu Ida akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.